らっしゃいませ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang stereotip, diskriminasi, dan bullying. Yang pertama, apa yang kalian ketahui jika mendengar kata stereotip? Prasangka, Bu. Ya, benar, prasangka. Stereotip adalah prasangka terhadap seorang atau kelompok tertentu yang dibuat tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Biasanya penilaian ini muncul hanya karena melihat seperti penampilan, asal daerah, dan kebiasaan. Yang kedua, stereotip dibagi menjadi dua, yaitu stereotip positif yang berupa anggapan baik yang belum tentu benar. Contohnya seperti anak IPA dianggap pintar, sedangkan stereotip negatif berupa anggapan buruk yang dapat menimbulkan prasangka dan diskriminasi. Contohnya adalah orang miskin dianggap bodoh. Selanjutnya, diskriminasi. Diskriminasi adalah perilaku tidak adil terhadap seorang atau kelompok karena perbedaan tertentu. Diskriminasi biasanya terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan antar kelompok mayoritas dan minoritas. Tindakan ini melanggar nilai keadilan dan hak asasi manusia. D. Dampak diskriminasi. Yang pertama, menghambat perkembangan dan merugikan korban. 2. Menimbulkan rasa tidak percaya diri. 3. Memicu stres, kecemasan, dan depresi. 4. Merenggut hak dan martabat manusia. Selanjutnya, bullying. Bullying adalah tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Tindakan ini bertujuan untuk menyakiti korban baik secara fisik, verbal, sosial maupun psikologis. Selanjutnya, jenis-jenis dan dampak bullying. Pertama, dari jenis bullying. 1. Bullying verbal, seperti menghina, mengejek, dan menyebar fitnah. Yang kedua, bullying fisik, seperti memukul, menendang, dan mendorong. 3. Bullying rasional, seperti mengucilkan dan merusak hubungan sosial. Yang terakhir, cyberbullying, yang dilakukan melalui media sosial atau pesan digital. Selanjutnya, dampak bullying. Yang pertama, menimbulkan gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Yang kedua, menyebabkan isu atau sulit mempercayai orang lain. Yang ketiga, menimbulkan trauma fisik dan psikologi jangka panjang. Terakhir adalah upaya pencegahan stereotip, diskriminasi, dan bullying. Yang pertama, kita harus menanamkan nilai empati dan toleransi. Yang kedua, penguatan nilai Pancasila. Yang ketiga, memperkuat pendidikan karakter. Keempat, pengawasan penggunaan media sosial. Dan yang terakhir, kerjasama antar orang tua, sekolah, siswa, dan masyarakat. Baik anak-anak, setelah Ibu selesai menjelaskan materi pada pembelajaran
kalian adalah mencari kasus di internet tentang stereotip, diskriminasi, dan bullying, lalu dianalisis. Yang memuat, pertama, apa bentuk bullying yang terjadi pada kasus tersebut, apa penyebab bullying itu terjadi pada kasus tersebut, apa dampak jangka panjang yang mungkin terjadi dialami korban. Terus menurut kalian apa peran teman dan guru dalam mencegah kasus bullying seperti ini? Terakhir, menurut kalian cara apakah yang dapat dilakukan sekolah untuk mencegah kasus bullying di sekolah? Dan sekarang Ibu akan membagi materi kelompok kalian. Yang kelompok pertama, kalian menganalisis kasus bullying. Yang kedua, menganalisis kasus stereotip. Yang terakhir, kalian menganalisis kasus diskriminasi. Dan nanti kalian kalau sudah selesai mengerjakan, kalian presentasikan di setiap kelompok. Baik, silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik, bisa dikerjakan. Apakah sudah selesai ya anak-anak? Sudah. Baik, silakan untuk kelompok 1 maju mempresentasikan hasil kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus bullying. Jadi kasus bullying atau perundungan dapat memberikan dampak yang serius terhadap kesehatan mental korban. Dampak yang paling sering muncul antara lain gangguan kecemasan, depresi, bahkan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Hal ini terjadi karena korban terus-menerus mengalami tekanan, ketakutan, serta perasaan tidak berdaya akibat perlakuan yang diterimanya. Salah satu kasus terjadi pada seorang peserta didik di SD Negeri Kecamatan Wilosari, Kabupaten Grobogan yang mengalami depresi berat setelah diduga menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Korban mengalami bullying selama kurang lebih 2 tahun sejak ia duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Akibat perundungan tersebut, kepribadian korban berubah menjadi lebih tertutup, kehilangan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, serta mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan sosial dengan orang lain. Kasus ini menunjukkan bahwa dampak bullying terhadap kesehatan mental korban dapat berlangsung dalam jangka panjang dan mempengaruhi kehidupan korban di masa depan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan hasil diskusi. Yang pertama, apa bentuk bullying yang terjadi dalam kasus tersebut? Yaitu, bentuk bullying yang terjadi adalah perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan tekanan psikologis pada korban. Yang kedua, apa penyebab bullying itu terjadi pada kasus tersebut? Bullying dapat terjadi karena kurangnya kesadaran dan empati dari teman-teman terhadap perasaan orang lain. Dan yang ketiga, apa saja dampak jangka panjang yang mungkin dialami korban? Dampak jangka panjang yang mungkin dialami korban antara lain depresi, trauma psikologis, kehilangan rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, serta mengalami kesulitan dan dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Yang selanjutnya, orang teman dan guru dalam kasus bullying seperti teman memiliki peran untuk menghadapi atau melakukan perundungan, serta berani menegur atau melakukan jika melihat tindakan bullying. Setelah guru berperan harus memberikan wawasan dari penanganan terhadap bullying di sekolah. Cara yang dapat dilakukan sekolah mengenai kasus bullying di sekolah adalah sekolah dapat melakukan berbagai upaya seperti memberikan edukasi tentang bahaya bullying, menanamkan nilai saling menghargai dan toleransi, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, serta menyediakan layanan bimbingan dan konseling bagi siswa.
kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Nah, berhubung semua kelompok sudah maju, apakah kalian ada yang ditanyakan? Baik, Ibu akan memberi penguatan pembelajaran pada hari ini. Baik, stereotip, diskriminasi, dan bullying itu saling berkaitan karena muncul dari prasangka dan perbedaan dalam lingkungan sosial. Ketiganya memiliki dampak buruk baik secara mental, sosial, dan fisik, sehingga kita perlu sikap saling menghormati dan kerjasama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghargai perbedaan. Baik, begitu penjelasan materi pada hari ini. Berhubung waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang penyebab munculnya stereotip dan akan ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Jika Ibu ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum